Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsus sabi'u. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala, dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi. Beliau masuk ke bab yang baru, yaitu Ad-Darsus Sabi'u, yaitu bab atau pelajaran yang ketujuh. Kemudian min adabil mudarrisi fi ta'limihi. Di antara adab-adab seorang pengajar dalam pengajarannya. Kemudian beliau melanjutkan mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabud Darisi wal Mudarrisi. Wa yanbaghi an yakuna badhilan wus'ahu fi tafhimihim. Hendaknya seorang pengajar itu mengerahkan kemampuannya untuk memberikan pemahaman kepada para muridnya. Wa taqribil faidati ila adhanihim. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu mengerahkan kemampuannya untuk mendekatkan faidah ke pemahaman mereka, ke pikiran mereka. Harisan ala hidayatihim. Berharap, untuk berharap, dengan tujuan berharap untuk memberikan hidayah, atau supaya para pelajar tersebut, murid-muridnya tersebut mendapatkan hidayah. Kemudian beliau melanjutkan, wa yufhimu kulla wahidin bihasabi fahmihi wa hifdhihi. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu memahamkan setiap muridnya sesuai dengan kadar pemahamannya dan juga hafalan yang dimiliki oleh muridnya. Fala yu'tihi ma la yahtamiluhu. Maka janganlah seorang pengajar itu memberikan sesuatu yang tidak mampu diterima oleh muridnya. Wala yuqsiru bihi amma yahtamiluhu bila masyaqqatin. Namun juga sebaliknya, jangan sampai seorang guru itu menahan atau pelit memberi ilmu kepada murid yang sebetulnya mampu memahaminya tanpa ada masalah. Tanpa ada kesulitan. Wa yukhatibu kulla wahidin ala qadri darajatihi. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu berbicara kepada muridnya sesuai dengan derajat yang dimiliki oleh muridnya. Wa bihasabi fahmihi wa himmatihi. Dan juga berbicara, berkomunikasi dengan muridnya sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh muridnya dan juga kesungguhan yang dimiliki oleh muridnya. Fayaktafi bil isyarati liman yafhamuha fahman muhaqqaqan. Maka seorang guru itu cukup memberikan isyarat, cukup memberikan isyarat kepada muridnya yang sudah mampu memahaminya dengan baik. Hanya dengan isyarat. Wa yuwaddihul ibarata li ghairihi. Akan tetapi untuk muridnya yang mungkin belum dapat memahaminya hanya dengan isyarat, maka hendaknya menjelaskan, memberikan penjelasan suatu ungkapan. Wa yukarriruha, dan juga mengulang-ulang ungkapan tersebut. Liman la yahfadhuha illa bitakrarin. Kepada murid yang tidak akan dapat
memahami dan menghafalkannya, melainkan dengan mengulang. Ya, atau diulang-ulang. Kemudian wa yadhkurul ahkama muwaddihatan bil amthilati. Dan juga hendaknya seorang guru itu menyebutkan berbagai hukum, ya, kemudian dijelaskan dengan contoh-contoh, ya, dengan permisalan-permisalan. Min ghairi dalilin, ya, tanpa perlu menyebutkan dalilnya. Liman yanhafidhu lahu ad-dalilu. Ya, bagi seseorang yang memang sudah menguasai dalil tersebut. Ya, artinya jika seorang murid sudah menguasai dalil tersebut, maka ya cukup memberikan contoh, ya, tanpa menyebutkan dalilnya. Kemudian fa'in kemudian fa'in fa'in jahila dalila ba'dhiha dzakarahu lahu. Akan tetapi jika muridnya tersebut tidak mengetahui sebagian dalil dari hukum-hukum tersebut, ya, maka hendaknya seorang guru menyebutkan dalilnya bagi muridnya tersebut. Wa yadhkuru dalaila li muhtamiliha. Dan juga menyebutkan atau seorang pengajar itu menyebutkan dalil-dalil itu hanya pada murid yang mampu menerima dalil-dalil tersebut. Kemudian wa yadhkuru ma yaridu 'alal mas'alati wa jawabahu in amkanahu. Wa yadhkuru ma yaridu 'alal mas'alati wa jawabahu wa jawabihi. Ya, wa jawabahu saja. Wa yadhkuru ma yaridu 'alal mas'alati wa jawabahu in amkanahu. Dan juga hendaklah seorang pengajar itu menyebutkan pertanyaan yang, ya, masuk kepada pengajar dan juga menyebutkan jawabannya jika mampu atau memungkinkan bagi pengajar tersebut. Kemudian wa yubayyinud dalilad dha'ifa, dan hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan dalil yang lemah, yang dhaif. Li'alla yaghtarra bihi, ya, supaya pelajar atau murid itu tidak tertipu dengan dalil tersebut. Fayaqulu, dan hendaknya seorang pengajar mengatakan, istadallu bikadza wa huwa dhaifun likadza. Ya, para ulama itu ada yang berdalil dengan dalil-dalil ini, akan tetapi dalil ini itu lemah, ya, atau dhaif dengan alasan seperti ini. Jadi dijelaskan dengan ilmiah. Ya. Jadi kalau memang ada ulama yang berdalil dengan dalil yang dhaif, ya, dijelaskan, ya, alasan pendalilannya, kemudian juga dijelaskan sisi di mana dalil tersebut dhaif. Kemudian wa yubayyinu dalila al-mu'tamada liyu'tamada. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu menjelaskan dalil yang mu'tamad, ya, yang dapat dijadikan sebagai sandaran. Liyu'tamada, ya, supaya para pelajar itu dapat bersandar dengan dalil tersebut. Wa yunabbihuhum ala ghalati man ghalita fiha minal musannifina. Dan jika, ya, seorang pengajar, ya, jika mampu tentu saja hendaknya memperingatkan, ya, memberikan peringatan kepada para muridnya atas kekeliruan, ya, kekeliruan yang dijumpai dari ulama atau penulis kitab yang memang ada kekeliruan di situ.
Ya, jika seorang pengajar mengetahui bahwa sebuah kitab itu terdapat kesalahan, kekeliruan di dalamnya, maka hendaknya dijelaskan dan diperingatkan muridnya. Fayaqulu mathalan, ya maka hendaknya seorang pengajar mengatakan, ya contohnya, hadza huwas shawabu. Ya, inilah pendapat yang benar. Ya, kalau misalnya dalam kitab tersebut ada kekeliruan, disebutkan yang benar seperti apa. Wa amma ma dzakarahu fulanun fa ghalatun au fa dha'ifun. Dan adapun yang disebutkan ya ulama fulan dalam kitab beliau ini, maka itu adalah kekeliruan. Au fa dha'ifun, atau ini adalah pendapat yang lemah. Ya, jika mampu hendaknya dijelaskan dan diperingatkan. Qasidan an-nasihata. Ya, namun yang penting tujuan utamanya adalah untuk memberikan nasihat dalam agama ini. Li'alla yaghtarra bihi, supaya muridnya itu tidak tertipu dengan pendapat yang keliru tersebut. La litanaqqusil qaili. Ya, ingat, tujuan utama menjelaskan kesalahan itu bukanlah untuk merendahkan ulama yang menulis kitab tersebut. Ya, karena setiap manusia termasuk ulama itu memungkinkan terjatuh dalam kesalahan. Ketika menjelaskan kesalahan, itu sama sekali bukan untuk merendahkan penulis. Fa innal intiqada innama yakunu lil qauli. Karena suatu perbaikan atau kritikan itu hanya ditujukan kepada ucapannya. La liqailihi, bukan kepada pengucapnya. Ya, walaupun ini tentu saja memerlukan perincian. Kemudian wa yubayyinu lahu jumalan min asma'il masyhurina minas sahabati radhiyallahu anhum. Hendaknya seorang pengajar itu juga menyebutkan sejumlah tokoh-tokoh yang masyhur dari sahabat radhiyallahu anhum. Fa min ba'dihim minal a'immatil masyahiri wa ansabihim. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu menyebutkan ya para ulama yang masyhur yang datang setelah para sahabat. Ya, dan juga tokoh-tokohnya. Kemudian juga wa ansabihim, dan juga menyebutkan nasab-nasabnya. Wa kunahum, dan juga menyebutkan kunyah-kunyahnya. Ya, untuk mendekatkan para murid terhadap ya tokoh-tokoh besar dalam agama ini. Wa a'sarihim, dan juga menjelaskan mengenai orang yang semasa, ya, ulama-ulama itu ada yang semasa, dijelaskan siapa yang semasa dengannya. Wa tarafi hikayatihim, dan juga ya, keajaiban atau keunikan kisah-kisah mereka. Wa nawadirihim, ya, dan juga ya keunikannya. Kemudian wa dhabtil mushkili min ansabihim wa sifatihim. Dan juga hendaknya ya mencatat yang muskil dari nasab-nasab dan sifat-sifat mereka. Ya, karena ya terkadang ada perbedaan dari suatu kitab tarikh sejarah yang mengenai nasab mereka atau sifat-sifat mereka, barangkali ada perbedaan. Wa tamyizil mushtabahi min dzalika. Ya, wa tamyizil mushtabahi min dzalika. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu juga menyebutkan uh, sejumlah atau menjelaskan ya perbedaan dari hal-hal yang samar, baik dari nasab dan sifat mereka tersebut. Ya, karena terkadang ulama-ulama itu memiliki nasab yang serupa.
Ya, namanya mungkin sama, ayahnya sama, ya, kemudian zamannya juga serupa, maka dijelaskan perbedaan antara kesamaran tersebut. Kemudian wajumalan minal alfadhil lughawiyyati wal urfiyyati. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu membahas sejumlah lafaz ya lughawi secara bahasa dan juga urf secara adat. Dhabtan li mushkiliha wa khafiyyi ma'aniha. Ya, sebagai dhabit ya, karena adanya kemuskilan ya, kesulitan dan juga samar atau tersembunyi suatu makna. Fayaqulu ya, misalnya seorang pengajar mengatakan hiya maftuhatun au madmumatun au maksuratun. Misalnya lafaz-lafaz ini seharusnya dibaca fathah ya, atau dibaca dhammah atau dibaca kasrah. Ya, karena terkadang seorang pelajar ya keliru dalam membaca mana yang dibaca fathah, mana dibaca kasrah, mana dibaca dhammah dalam lafaz-lafaznya. Wa mukhaffafatun au musyaddadatun. Dan juga dijelaskan ini seharusnya dibaca takhfif, ya ringan. Atau dibaca dengan tasydid. Ya, lafaz ini harusnya dibaca tasydid misalnya, dijelaskan. Mahmuzatun au la. Ya, dan juga dijelaskan apakah ini itu adalah isim yang mahmuz. Pembahasan lughawi ya ada hamzahnya atau tidak. Kemudian arabiyatan au arabiyatun au ajamiyatun. Apakah kata ini itu adalah kata bahasa Arab? Ya. Atau ajamiyah atau ini bukan atau kata ini bukan kata Arab, kata asing. Au mu'arrabatun atau ini adalah mu'arrab. Ya, mu'arrabah itu yang diserap. Atau dijelaskan apa yang disebut dengan mu'arrabah. Wa hiyallati asluha ajamiyun. Kata yang mu'arrabah itu adalah asalnya itu adalah kata asing. Wa takallamat bihal arabu, tetapi orang Arab itu menggunakan kata tersebut. Ya, mudahnya ya tadinya kata asing kemudian diserap dalam bahasa Arab karena orang Arab menggunakannya. Kemudian masrufatun aw ghairuha, ya apakah itu dapat ditasrif ya atau tidak. Kemudian mushtaqqatun aula, ya, apakah isim tersebut mushtaq atau tidak, ya dapat memiliki derivasi atau tidak. Kemudian mushtarakatun amla, ya apakah kata tersebut mushtarak atau tidak. Ya maksudnya apakah satu lafadz ini memiliki mungkin beberapa arti atau tidak. Kemudian mutaradifatun amla, ya kemudian apakah itu termasuk yang muradif atau tidak. Ya, itu artinya maksudnya lafadznya macam-macam, tapi maknanya sama. Wa annal mahmuza wal musyaddada yukhaffafani amla. Dan juga kata yang mahmuz atau musyaddad tersebut itu ditakhfif atau tidak. Wa anna fiha lughatan ukhra amla. Ya, apakah suatu kata itu memiliki dialek yang lain atau tidak. Nah, itu jika seorang pengajar mampu hendaknya menjelaskan hal-hal tersebut. Wa idza waqa'at mas'alatun gharibatun latifatun, dan jika terdapat suatu masalah yang asing dan juga ya halus, sulit untuk diketahui, au mimma yus'alu anha fil mu'ayati, atau suatu masalah yang ya ditanyakan dan itu ya sulit, nabbahahu 'alaiha. Ya, hendaknya pengajar menjelaskannya, wa arrafahu halaha, dan juga ya memahamkan keadaannya fi kulli dzalika, dalam setiap permasalahan tersebut. Wa yakunu ta'limuhu iyyahum kullu dzalika tadrijiyan. Dan hendaknya seorang pengajar itu menjadikan pengajarannya kepada murid-muridnya itu tadriji, ya bertahap, berjenjang sesuai dengan levelnya.
liyajtami'a lahum ma'atuliz zamani jumalun katsiratun. Ya, sehingga bagi para murid tersebut dapat terkumpul ya ilmu-ilmu yang melimpah dalam waktu yang lama. Nah, ini adalah matan dari risalah tersebut yang akan dijelaskan satu persatu. Asy-syarhu penjelasannya, kemudian beliau melanjutkan, Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan, min adabil muallimi fi ta'limihi. Di antara adab seorang pengajar dalam pengajarannya, Ats-tsamina asyara, yang ke-18, al-khirsu ala tafhimi at-thalabati. Bersungguh-sungguh untuk memahamkan para muridnya. Qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, wa yanbaghi an yakuna badilan wus'ahu fi tafhimihim. Dan hendaknya seorang pengajar itu mengerahkan usahanya untuk memahamkan para muridnya. Wa taqribil faidati ila adhanihim, dan juga mendekatkan faedah-faedah ke dalam benak mereka, pikiran mereka. Harisan ala hidayatihim. Ya, dengan menginginkan supaya para muridnya itu mendapatkan hidayah. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, hadza syuru'un minal muallifi fi bayani thariqatit tadrisi. Ini adalah permulaan dari penulis, yaitu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, dalam menjelaskan jalan atau metode dalam mengajarkan, dalam pengajaran. Wa isalil ma'lumati ila tullabi, dan juga menjelaskan cara untuk menyampaikan pengetahuan kepada para murid. Wa dzalika li'annal ilma ibadatun, yaitu karena yang namanya ilmu itu ibadah. Kama taqaddama, sebagaimana telah dijelaskan. Fakama yajtahidul mar'u fi itqani ibadatihi, maka sebagaimana seseorang itu bersungguh-sungguh untuk menyempurnakan ibadahnya, allati yataqarrabu biha ila maulahu, yang ibadah tersebut akan menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika yajtahidu fi darsihi, maka hendaklah seseorang itu juga bersungguh-sungguh dalam mengajarkan ilmu. Wa yasluku aqrabat turuqi wa awdahaha litawsilil ma'lumati ila tullabi, dan juga menempuh metode yang paling mendekatkan dan juga metode-metode jalan-jalan yang paling menjelaskan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada para murid. Wa yanbaghi lil muallimi sulukut thariqin nafi'i 'indal bahthi. Maka hendaknya seorang pengajar itu menempuh metode atau jalan yang bermanfaat ketika pembahasan. Ta'alluman wa ta'liman, baik dalam metode belajar dan juga metode mengajar. Fa'idha syara'al mu'allimu fi mas'alatin, maka jika seorang pengajar itu mulai masuk ke dalam suatu permasalahan, waddahaha, maka hendaknya menjelaskan permasalahan tersebut. Wa awsalaha ila afhamil muta'allimina, dan juga menyampaikan pemahaman mengenai permasalahan tersebut kepada pemahaman para penuntut ilmu. Bikulli ma yaqdiru alaihi minat ta'bir. Bikulli ma yaqdiru alaihi. Dengan segala upaya yang guru tersebut, pengajar tersebut mampu untuk melakukannya. Minat ta'biri, baik itu berupa ungkapan-ungkapan yang menjelaskan. Wa darbil amthali, dan juga memberikan contoh-contoh. Wat taswiri, dan juga memberikan gambaran terhadap suatu permasalahan. Wat tahriri, dan juga
penyusunan yang baik dalam mengajarkan permasalahan tersebut. Kemudian, ya ini perkara yang penting, thumma la yantaqilu minha ila ghairiha qabla tafhimiha lil muta'allimina. Kemudian seorang pengajar itu jangan sampai berpindah dari suatu permasalahan menuju permasalahan yang lain sebelum pengajar tersebut dapat memahamkan hal tersebut kepada para muridnya. Wala yada'ul muta'allimina yakhrujuna minal maudu'i. Dan jangan sampai seorang pengajar itu membiarkan para murid untuk keluar dari suatu pembahasan. Alladzi lam yatimma ta'limuhu. Yang pembahasan tersebut itu belum sempurna diajarkan. Wa taqriruhu. Dan juga belum mantap pembelajaran yang diterima oleh muridnya. Ila maudu'in akhara. Ya, jangan sampai berpindah menuju atau keluar dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Hatta yuhkimuhu. Ya, sampai mereka itu kuat, kokoh memahami pembahasan tersebut. Wa yafhamuhu. Dan juga para murid dapat memahami permasalahan tersebut. Fa innal khuruja minal maudu'i ila ghairihi. Karena keluar dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain, qabla lintihai minhu, sebelum ya sempurna atau selesai pembahasannya, yu'addi ila tashwishidh dhihni. Itu dapat mengakibatkan kekacauan pikiran. Waqtilatil ma'lumati, dan juga dapat menyebabkan bercampur aduknya pengetahuan. Wa yuharrimu taliba minal faidati. Dan ini juga dapat ya, menghalangi pelajar dari mendapatkan faidah. Kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya. Kita lihat catatan kaki. Unzur al-fatawa as-si'diyata safhata 30 wa 600. Dapat dilihat di al-fatawa as-si'diyah halaman 630. Kita kembali ke atas. Kemudian tafhimu kulli talibin hasaba fahmihi. Memahamkan setiap pelajar sesuai dengan tingkat pemahamannya. Qauluhu Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yufhimu kulla wahidin bihasabi fahmihi wa hifdhihi. Dan memahamkan setiap individu pelajar sesuai dengan tingkat pemahamannya dan juga tingkat hafalannya. Hadza bayanun minal muallifi fi tariqatit tadrisi. Ini merupakan penjelasan dari penulis dalam metode pengajaran fit durusil fardiyati, akan tetapi dalam pelajaran yang sifatnya lebih khusus, ya, individu. Ya. Artinya pembahasan ini bukan dalam pembahasan yang luas seperti mungkin dars di masjid, tetapi pembelajaran yang lebih individu. Ya, karena kita tahu jika seorang pelajar beruntung mendapatkan seorang guru, kemudian dapat bertalaqi, dapat belajar langsung satu murid satu guru. Ya, maka ini yang dimaksud. Au fi halati qiraati adadin minat tullabi 'ala syaikhi. Atau lebih banyak dari individu, misalnya ada beberapa murid, ya, hanya beberapa saja tetapi yang membentuk halaqah, ya, kemudian sejumlah murid itu membacakan kepada syekhnya. Ya, artinya ya masih bersifat khusus ini majelis ini. Masih bersifat khusus. Kullun yaqra'u fi kitabin min fannin muayyanin. Ya, setiap pelajar itu membacakan kitab dari suatu bidang ilmu tertentu. Wa hiya anna 'alal mudarrisi an yanzura ilal furuqi bainat tullabi. Maka pada pelajaran yang seperti ini, ya, yang khusus seperti ini, hendaknya seorang pengajar itu memperhatikan perbedaan-perbedaan di antara para muridnya.
Wa dzalika bima'rifati qudratihim. Dan itu adalah dengan mengenali kemampuan dari para muridnya tersebut. Wasti'dadihim li fahmi ma yulqa ilaihim. Dan juga perbedaan atau mengenali bagaimana persiapan para muridnya untuk memahami apa yang disampaikan kepada mereka. Fayu'ti kulla talibin ma yaliqu bifahmihi. Maka hendaknya seorang pengajar, guru itu memberikan setiap atau mengajarkan kepada setiap pelajar apa yang sesuai atau layak bagi pemahamannya. Wa idrakihi dan pengetahuannya wa hifdhihi dan juga hafalannya. Mengapa? Li'anna lit-tullabi qudratin mutafawitatan. Karena setiap pelajar itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Khirson dari sisi kesungguhan, wadzakaan dan juga dari sisi kecerdasan, wasti'dadan juga dari sisi persiapan, watahsilan dan juga dari sisi kemampuannya mengumpulkan ilmu. Qauluhu, kemudian Syekh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan, fala yu'tihi ma la yahtamiluhu. Maka jangan sampai seorang pengajar itu memberikan sesuatu ilmu yang tidak mampu diterima oleh muridnya. Wala yuqsiru bihi amma yahtamiluhu bila masyaqqatin. Tapi juga jangan sampai seorang guru itu pelit atau menahan ilmu dari muridnya yang sebetulnya mampu untuk menerimanya tanpa ada kesulitan. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, alal mudarrisi an yanzura ila qudratit talibi ala listi'abi. Hendaknya seorang pengajar itu memperhatikan kemampuan muridnya ya, dalam menerima ilmu. Fala yukthiru ala talibin la yahtamilul ikthara. Maka jangan memperbanyak memberikan ilmu kepada muridnya yang tidak mampu menerima banyak sekaligus. Wala yuqsiru ala talibin yahtamiluz ziyadata bila masyaqqatin talhaquhu. Ya, tapi juga jangan sampai menahan atau pelit memberikan ilmu kepada pelajaran yang mampu menerima tambahan ilmu tanpa ada kesulitan yang menyertainya. 5 taqaddama, ya, karena alasan yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa min malihi kalamihim, dan di antara keindahan kalam mereka, ya ahli hikmah atau ahli ilmu, la tu'tul hikmata ghaira ahliha. Ya, janganlah kalian itu memberikan ilmu atau hikmah kepada orang yang bukan ahlinya, yang tidak mampu untuk menerimanya. Fatudlimuha. Maka kalau engkau memberikan ilmu atau hikmah kepada orang yang tidak mampu menerimanya, engkau telah mendolimi hikmah, yang mendolimi ilmu itu sendiri. Wala tamna'uha ahlaha. Tapi juga jangan sampai engkau menghalangi hikmah dari orang yang mampu untuk menerimanya. Fatudlimuhum, karena dengan melakukan itu engkau atau kalian itu mendolimi murid-murid tersebut, karena mereka mampu untuk menerima hikmahnya tapi engkau tidak memberikannya. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di At-Tarbiyatu 'indal Imam Syatibiyyi, safhata 30 wa 30, halaman 33. Wanzur, dan juga dapat dilihat di Musannaf Abdur Razzaqi, ya Musannaf Abdur Razzaq, Al-Mujallad Al-Hadi Asyara, jilid 11, safhata 57 wa 50 wa 200, halaman 257. Kemudian Al-Madkhalu lil Baihaqi, ya Al-Madkhal wa karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala, safhata 15 wa 600, halaman 615. Kita kembali ke atas.
mukhatabatu kulli talibin ala qadri darajatihi minadz-dzaka'i wa dhiddihi. Berbicara dengan murid sesuai dengan kadar derajatnya dari sisi kecerdasan dan juga sebaliknya. Ya. Qauluhu, kemudian Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu taala mengatakan, wa yukhatibu kulla wahidin ala qadri darajatihi wa bihasabi fahmihi wa himmatihi. Hendaknya seorang pengajar itu berbicara, berkomunikasi kepada muridnya dengan melihat derajatnya, sesuai dengan kemampuan pemahamannya dan juga kesungguhannya. Fayaktafi bil isyarati liman yafhamuha fahman muhaqqaqan. Maka cukup seorang pengajar itu memberikan isyarat atau penjelasan yang ringkas bagi muridnya yang mampu memahaminya dengan pemahaman yang kuat dengan isyarat tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, idza kana at-talibu muttaqidadz-dzihni. Jika pelajar itu pikirannya cemerlang, cerdas. Atau apa yang dimaksud dengan muttaqidudz-dzihni? Wa huwa man yaqbalu ma yulqa ilaihi. Yaitu seseorang murid yang dapat menerima apa yang disampaikan kepadanya. Wa yafhamuhu sari'an, dan dapat memahaminya dengan cepat, cemerlang. Fa inna muallimahu yaktafi lahu bil isyarati. Maka saat itu seorang pengajar itu cukup memberikan isyarat saja. Yang mengajarkannya dengan cepat, dengan cukup isyarat, dengan cepat saja. Wala hajata ilal italati wat takrori. Maka untuk murid-murid yang seperti itu tidak perlu berpanjang-panjang dan juga tidak perlu diulang-ulang. Mengapa? Fa inna takrara biduni da'in lahu yurithul mallalata. Karena pengulangan tanpa ada keperluan di situ, itu justru akan menghasilkan rasa bosan. Wa yulidus sa'amata, dan juga melahirkan kejemuan. Wa yudhi'ul waqta, dan juga membuang-buang waktu. Kemudian qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, wa yuwaddihul ibarata li ghairihi. Akan tetapi untuk murid yang tidak cerdas, maka ungkapan atau istilah itu dijelaskan. Wa yukarriruha, dan juga diulang-ulang. Liman la yahfaduha illa bitakrarin. Bagi murid yang tidak dapat menghafal dan memahaminya, melainkan dengan pengulangan. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menjelaskan, in kana at-talibu mutawaqqifadz-dzihni. Jika pelajar itu adalah yang pikirannya itu kaku. Atau maksudnya apa? Wa huwa bati'ul fahmi. Lambat dalam memahami. Alladzi yahtaju ilal i'adati marratan ba'da ukhra. Yang murid tersebut memerlukan pengulangan berkali-kali. Kita lihat catatan kaki. Unzur, ini dapat dilihat di Syarh Tadhkiratis Sami'i wal Mutakallimi li Syaikh Shalihin Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala. Dapat dilihat di kitab Syarah Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim buah karya Asy-Syaikh Shalih Al-Utsaimin, safhata 18 wa mi'atin, halaman 118. Kita kembali ke atas. Fahadha la budda lahu min tawdihil ibarati. Maka kalau yang seperti ini harus dijelaskan makna dari ungkapan-ungkapan yang ada dalam ilmu tersebut. Kemudian wakhtiyaril uslubis sahli, dan juga harus dicarikan atau dipilihkan metode pengajaran yang lebih mudah. Ma'al i'adati wat takrori, dengan mengulang-ulang dan juga dibahas berkali-kali. Muhtasiban al-mudarrisu fi dzalika al-ajra minallahi ta'ala. Dan hendaknya dengan
ya bersabar mengulang-ulang tersebut, itu pengajar itu mengharapkan ya dengan hal tersebut itu ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa min tarifi ma yudhkaru, ya dan di antara hal luar biasa, ya kisah yang sudah disebutkan, anna rajulan jaa ila bnu Syubrumata. Ya ada seorang laki-laki yang mendatangi anna rajulan jaa ila bni Syubrumata. Ya seorang laki-laki itu datang kepada Ibnu Syubrumah. Fasa'alahu an mas'alatin. Ya, maka laki-laki tersebut bertanya kepada Ibnu Syubrumah mengenai suatu permasalahan. Fafassaraha lahu. Maka Ibnu Syubrumah itu ya, menafsirkan, menjelaskan permasalahan tersebut. Faqala, maka laki-laki tersebut mengatakan, lam afham, ya, saya belum faham. Fa'a'ada, kemudian Ibnu Syubrumah menjelaskan lagi, menafsirkan lagi. Faqala lam afham. Kemudian berkata lagi, saya belum faham. Faqala lahu, maka Ibnu Syubrumah mengatakan, in kunta lam tafham li'annaka lam tafham, fasatafhamu bil i'adati. Jika engkau itu tidak faham, atau jika engkau belum faham, karena memang engkau belum faham. Ya. Jadi engkau belum faham karena belum faham. Maka nanti kamu akan memahaminya dengan mengulang-ulang. Wa in kunta lam tafham li'annaka la tafhamu, akan tetapi jika engkau belum fahamnya itu karena memang tidak faham, tidak mampu untuk memahami. Fahadha, ini harusnya hadha ya, tidak ada hamzahnya di akhir. Fahadha da'un la dawa'a lahu. Maka ini adalah penyakit yang ya tidak ada obatnya. Ya, maksudnya setiap manusia, itu Allah a'lam, memiliki kemampuan masing-masing. Ya, tidak berarti setiap permasalahan itu seseorang itu dapat memahaminya. Ya, kalau memang tidak mampu untuk memahaminya, dijelaskan berkali-kali pun tidak akan faham. Tetapi kalau punya kemampuan, hanya belum faham saja, maka dengan mengulang-ulang akan memahaminya. Wallahu a'lam. Lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Faqihu wal-Mutafaqihu, buah karya Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad Ats-Tsaniyah, jilid kedua, Safhata Tis'in wa Thamanina wa Mi'atin, halaman 189. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.